Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pihak yang merekam di siapa? Di antara kedua di sini, pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhad Abbasnya. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Novi bereaksi, pelaku penyebar rekaman suara Densudang Farhad disorot pakar telematika. Beberapa waktu yang lalu, jagat media sosial telah berhasil dibuat heboh dengan tersebarnya suara rekaman yang diduga berisi perbincangan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Pasalnya dalam rekaman itu keduanya terdengar jelas memperbincangkan sikap buruk Novi. Sontak saja hal itu pun berhasil memicu perbincangan sengit. Kini kisruh tersebarnya rekaman itu pun telah mencapai babak baru, mengingat Denny Sumargo dan Farhad Abbas sama-sama telah membuat laporan polisi guna mengusut habis siapa sosok di balik huru-hara ini. Menariknya, polemik ini tampaknya telah sampai pula ke telinga pakar telematika, dan beliau membagikan hasil analisanya. Lantas seperti apakah hasil analisa pakar telematika yang telah disampaikan ini? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Beberapa waktu yang lalu, jagat media sosial telah berhasil dibuat heboh dengan tersebarnya rekaman suara yang diduga berisi perbincangan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Pasalnya, dalam rekaman itu, keduanya terdengar jelas memperbincangkan sikap buruk Novi. Sontak saja, hal itu pun berhasil memicu perbincangan sengit. Kini, kisruh tersebarnya rekaman itu pun telah mencapai babak yang baru. Mengingat Denny Sumargo dan Farhad Abbas sama-sama telah membuat laporan polisi guna mengusut habis siapa sosok di balik huru-hara ini. Menariknya, polemik ini nampaknya telah sampai pula ke telinga pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat. Kepada tim Cumi-Cumi, Abimanyu pun membagikan hasil analisanya. Lantas, seperti apakah hasil analisa pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat terhadap rekaman perbincangan Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang kini tersebar luas di dunia maya? Serta benarkah pula Abimanyu sudah berhasil mengetahui sosok perekam? Terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh, ini nggak bisa. Sudah saya buatkan laporan dari awal tahun kemarin, habis tahun baru. Saya juga udah konfirmasi ke Mas Farhad, dan benar memang beliau kemarin telepon saya itu benar. Saya bilang saya juga buat laporan, jadi beliau mempertanyakan laporan itu. Saya bilang kamu bikin laporan juga aja, karena kamu kan juga dirugikan di situ. Oleh karena itu Mas Farhad sama saya, kita sama-sama aja cari siapa yang menyebarkan suara ini. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pertama adalah aspeknya ada yang berkomunikasi. Kemudian yang kedua, yang berkomunikasi itu ada media yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah ada pihak yang menyimpan. Jadi menyimpan berbagai hal. Jadi memang direkam tadi ada yang untuk live, misalnya ada yang direkam untuk disimpan. Ya, ini bukan bahasa hukum, ini bukan bahasa teknis agar ini masyarakat jadi mengerti. Yang ketiga, kemudian kalau ada yang penyimpanan, ada yang menyebarkan. Selain ada yang menyebarkan, ada yang meneruskan. Ya, antara yang menyebarkan dengan yang meneruskan ada yang mengubah. Oke, nah itu ada tahapannya. Sekali lagi, ada yang komunikasi, ada yang melakukan perekaman, ada yang melakukan penyimpanan, ada yang melakukan penyebaran, dan ada yang melakukan perubahan. Nah, tetapi kalau di sini sekarang perekamannya bukan lewat tapping di antara komunikasi mereka berdua, ini perekamannya ini bukan ngintip. Modelnya gitu ya, bukan mengintip, tetapi ada pihak yang merekam. Pihak yang merekam di siapa? Di antara kedua di sini, pihak perekamnya ada di pihaknya yang suaranya ada Farhad Abbasnya.
Udah saya bilang langsung gitu. Tapi belum tentu Farhad Abbas yang melakukan ya. Tapi saya bilang bahwa suara yang lebih jelas ada Farhad Abbasnya. Jadi suara yang seperti Denny Sumargonya itu terekam dan kemudian ini sekarang ada suara yang Farhad Abbasnya yang jelas. Ini yang melakukan perekaman pihaknya di area di sini. Ya. Masalah nanti si Farhadnya yang mengaku atau tidak, ataupun pihaknya ada orang lain yang melakukan penyimpanan, dia naruh di mana atau tidak, itu nanti tinggal gampang, mudah sekali diusut. Sekarang apakah komunikasi tersebut benar atau tidak, kemudian ada kata-kata yang dianulir atau tidak? Sejauh ini dari pertikaian di antara mereka berdua tidak ada sama sekali yang mengatakan misalnya, oh saya tidak ngomong begitu, saya ngomongnya begini, atau ini bukan suara saya dan lain sebagainya. Berarti hal itu adanya suatu tindakan orang yang melakukan perekayasaan. Nah di sini kan nggak ada perekayasaan ya, jadi di sini semuanya suaranya udah benar, berarti memang komunikasi itu benar, diakui kedua pihak. Buktinya ada yang saling penuntutan. Clear, nggak ada rekayasa di sini. Tinggal sekarang ada yang melakukan penyebaran. Nah, sebelum menuntut kepada yang melakukan penyebaran, harus sekarang dicari dulu siapa yang melakukan penyimpanan. Karena tidak ada mungkin data bisa disebar tanpa ada yang menyimpan. Nah, penyimpanan ini ada dari yang saya bilang di areanya pihaknya yang Farhad. Nah, kalau ada yang di pihaknya yang Farhad, berarti di sini kalau umpamanya Farhad dia mengaku bukan dia, menurut dia bukan dia melakukan perekaman, tinggal dilihat waktu dia melakukan komunikasi ini ada orang lain atau tidak. Nah, kalau ada orang lain di sebelahnya, nah berarti orang lain tersebut yang terlibat, dia melakukan penyimpanan. Oke? Ya, tetapi kalau ini suara itu adalah dilakukan perekamannya oleh pihak lain di tempat yang lain, suaranya nggak sejelas yang sekarang. Saya kalau umpamanya suara yang sifatnya adalah direkam dari media lain yang diintip di bawah meja atau lain sebagainya, kualitas suaranya nggak seperti itu. Kan ini analisa saya. Ya, jadi saya tinggal nggak bilang kemudian wow berarti ini adalah si Farhad yang melakukan. Ini nanti suatu analisa digital yang melakukan pengujian atas konten audio yang ada. Tentunya ini kan satu hal yang saya rasa boleh dikatakan perlu diuji dulu kebenaran daripada proses pemindahannya kan seperti apa. Pertama itu. Yang kedua adalah adanya satu ego ataupun kepentingan-kepentingan daripada masing-masing PH ya. Lalu kalau dilihat di sini rekaman tersebut kan beredar di media sosial. Dan tentunya di sini juga kalau ada unsur-unsur yang sifatnya adalah ada konspirasi, ada kepentingan. Nah ini kan perlu dilihat juga terhadap laporannya. Apakah ini masuk atau tidak, ya kan? Unsur-unsurnya terhadap laporannya itu kan itu. Apa kepentingannya Densu dan Farhad ini melakukan satu komunikasi yang sifatnya adalah harusnya ini kan sama-sama Farhad ini kan kuasa hukum dari Agus. Sedangkan Densu ini orang yang kalau kita lihat di sini adalah bagaimana masalah ini cepat selesai, maunya kan seperti itu. Nah, berdua ini memberikan satu komunikasi dan akhirnya dipublish. Nah, kalau memang di situ ada unsur-unsur yang sifatnya adalah merugikan ya, tentunya ini masuk unsurnya kan seperti itu. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Iya, kalau di dalam teori Undang-Undang ITE pasal 27 ya. Jadi itu kan dilihat bahwa siapa yang merekam ya, terus dia mendistribusikan ya, terus memberikan satu publikasi kepada masyarakat, tentunya ini juga ada ancaman hukumannya ya, Undang-Undang ITE ya. Apalagi dikonsumsi banyak orang yang sudah dilihat, terus dijadikan satu dan berdampak ya, tentunya ada berdampak. Nah itu lebih kuat lagi unsur-unsurnya yang masuk dari tindak pidana ini kan gitu. Nah ini kan harus dilihat muatannya ya, muatan ini mengandung apa. Kalau ini fakta tentunya ya tidak berdampak ya. Tapi kalau ini fitnah atau memberikan suatu konspirasi, bahkan juga membentuk suatu opini yang negatif, yang membuat suatu keresahan,
membuat suatu yang apa namanya menambah keruh masalah. Nah kan ini kan juga penting sekali nih kan buat media sosial kan seperti itu. The power of netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial. Tidak perlu diragukan lagi, sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Cumi Cumi. Baik saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Cumi Cumi. Kita lihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh @rahmawati. Saya dari awal bilang bahwa kebenaran itu munculnya di akhir. Saya sabar ya Teh Novi, ini baru satu kebenaran yang muncul. Semakin Anda dihujat, maka semakin Allah tinggikan derajatmu. Yang penting Teh Novi tetap sabar dan ikhlas. Mendapat 139 respon dan 20 balasan. Dalam rekaman si pahlawan bilang Tuhan selalu bersama orang yang tersakiti. Terbukti Tuhan bantu bongkar semua siapa mereka sebenarnya. Salut buat Novi, tetap berhati besar meski tersakiti. Disampaikan oleh Ubaidillah 03070, mendapat 5 balasan dan 101 respon. Harap Teh Novi benar-benar kuat dan bersabar di atas apa yang berlaku semuanya. Semoga juga Teh Novi, Gary dan Densu tidak mudah termakan dengan penyebaran rekaman itu. Banyak orang yang mau mengadu domba agar tim Novi dan Densu pecah. Kiranya tim Novi dan Densu sudah pecah dengan mudah pihak lawannya mengalahkan tim Novi dan Densu. Harap Teh Novi harus hati-hati dengan semua ini. Mendapat 34 respon dan disampaikan oleh Aswandie Aspri 1830. Wow. Tulisannya banyak yang singkat dan kamu harus baca sendiri deh. Berikutnya dari seorang netizen @joel0013. Kalau yang diuntungkan menurut saya FA ya, sebab kasusnya akan panjang dan ingin adu domba dengan tujuan agar Densu pecah dengan Teh Novi. Tapi justru dengan munculnya rekaman tersebut jadi penyebab Densu muncul lagi dan ambil alih, donasi dialihkan ke NTT. Berikutnya, rekaman itu sudah lama saat Densu belum ke Korea dan perekam sudah pasti FA karena Densu menanyakan nggak direkamkan. Lah, tujuan perekam apa muncul kembali jika tidak pengen kasus ini dipanjang dan diadu domba, apalagi jika tidak full tetapi dipotong-potong sesuai kebutuhan. Mendapat 4 balasan dan 83 respon. Bagaimana menurut kamu? Dan yang berikutnya dari Sohirin Nabila. Bukan ingin jadi pahlawan sosial, tapi zaman sekarang ternyata mau dibuat baik apa ini supaya sulit banget, bahkan diolok abis-abisan sampai ke ranah pribadi. NP apa ini? Salah satu perempuan yang ingin memperjuangkan jiwa sosialnya sampai akhir hayatnya. Jadi tapi dijatuhkan serendah-rendahnya oleh orang yang tidak mampu berbuat seperti Novi kali ya. Seolah program Novi adalah hal yang memalukan di zaman sekarang ini, menjadikan apa ini pahlawan tapi dibilang haus pujian. Sabar Teh, semoga banyak berkah yang didapat dalam hidup Teh Novi dan menjadikan semua ini pelajaran yang sangat berharga untuk dijadikan pengajaran untuk kedepannya. Mendapat respon 21 dan disampaikan oleh Sohini Nabila. Oke baik, demikian suara netizen, suara Anda, suara rakyat. Kamu bisa langsung ke halaman Cumi Cumi membaca ini karena ini cukup banyak. Dan apakah kamu sama dengan sebagian besar netizen yang sudah disampaikan tadi? Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung kami, klik subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.